Selamat pagi, Shalom jemaat Tuhan. Haleluya, pagi hari ini kita mau datang beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur, dan juga kita membawa sembah kita buat Raja di atas segala Raja, amin. Saya jemput semuanya bangkit berdiri, berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami tahu hari ini Tuhan jadikan indah buat setiap kami. Kami datang apa adanya di hadapan-Mu ya Tuhan. Terbuka di hadapan Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan mendengarkan suara-Mu Bapa. Dan biarlah Engkau yang ditinggikan Roh Kudus jamah setiap kami. Bahkan jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan juga, kiranya Tuhan menghantarkan mereka tempat ini dengan selamat. Tutup bungkus kami semua dengan darah anak domba Allah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya mau jadi di dalam satu nama, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Dia, haleluya. Jemaat Tuhan persilakan duduk kembali. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini, katakan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lebih lagi katakan, Bapakku datang
katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Shalom, senang sekali saya mendapatkan kepercayaan dari Bapak Ibu untuk melayani Bapak dan Ibu ya, dengan firman kemenangan. Sebagaimana visi yang Tuhan berikan pada saya, yang sudah bertemu pasti tahu ya, moga-moga nggak bosan saya katakan terus. Bahwa visi yang Tuhan berikan kepada saya adalah supaya kita menjadi pemenang di akhir zaman. Masih ingat? Saya selalu sebut-sebut akhir zaman. Tapi itu bukan berarti saya sedang bilang Tuhan Yesus datang besok atau minggu depan, no. Ya, tanda-tanda akhir zaman itu bukan bicara artinya Tuhan Yesus ketahuan kapan datangnya, bukan. Tetapi tanda-tandanya pasti terjadi. Dan Bapak Ibu semakin alami kan? Dan mungkin orang sedang bertanya-tanya kepada kita, apa sih yang sedang terjadi? Ini Tuhan lagi marah sama kita. Ya, Tuhan lagi mau membinasakan kita atau apa? Menghukum kita atau apa? No. Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 1, inilah dasar mengapa saya katakan Tuhan mau kita menjadi pemenang di akhir zaman lewat lagu-lagu yang belakangan Tuhan berikan buat saya, lewat firman Tuhan dimanapun saya berkhotbah. Ya, ketahuilah Tuhan mau kita tahu, jangan sampai kita nggak tahu bahwa pada hari-hari terakhir, ya ini adalah hari-hari terakhir akhir zaman, akan datang apa? Masa yang sukar. Memang akan terjadi. Jadi kalau orang nanya, kasih tahu. Bukan Tuhan bohong, bukan janji Tuhan tidak terjadi, bukan pendeta PHP, bukan. Tetapi memang pada akhir zaman akan timbul masa yang sukar. Bapak Ibu mungkin sudah merasakan, mungkin bekerja semakin sukar. Ya, berdagang semakin sukar, menjaga iman mungkin semakin sukar, ya. Menjaga hidup berkenan mungkin semakin sukar. Membina hubungan keluarga kok semakin sukar. Sekarang tambah lagi, jaga kesehatan aja semakin sukar. Jangan kecil hati, karena itu memang sudah Tuhan peringatkan akan terjadi. Amin. Tetapi bukan berarti kita harus kalah, bukan berarti kita harus lost hope, putus asa melihat kenyataan yang ada. Karena situasi kesukaran ini sudah terjadi berkali-kali. Sudah terjadi di masa lalu dan di Alkitab juga catat. Jadi sebetulnya kalau orang tanya apa yang sedang Tuhan lakukan, Tuhan sedang mempersiapkan kita seperti mempersiapkan Daud sebelum menghadapi Goliat, sebelum jadi raja. Tuhan persiapkan Daud dengan apa? Dilatih sekolah begitu? Bukan, menghadapi masa yang sukar. Betul? Menghadapi singa,
menghadapi beruang, direndahkan orang, tidak dipercaya papanya, dihina oleh saudara-saudaranya, mau dibunuh oleh Saul. Tetapi semakin dia ditekan, justru itulah caranya Tuhan melatih dia untuk semakin naik ke atas. Amin Bapak Ibu. Di Alkitab juga pernah tercatat, ketika itu Tuhan berkata bahwa Yerusalem akan direbut, hancur. Dan Tuhan berkata supaya murid-muridnya lari ke gunung jika hal itu terjadi. Dan kalau Bapak Ibu pernah baca itu pernah terjadi dalam sejarah. Yerusalem dikepung sampai semuanya kelaparan, kemudian diserbu oleh Romawi, semua hancur. Tetapi waktu itu yang berperang bukan anak Tuhan. Karena murid-murid Yesus mereka taat apa yang kata Tuhan Yesus katakan. Ketika hal itu terjadi, lari ke gunung. Mereka pun mengungsi, semua lari ke gunung dan selamat dari masa itu. Gunungnya masih ada. Kalau Bapak Ibu nanti kesempatan ke Israel lagi, ya cari di mana sih gunung tempat umat Tuhan ngungsi? Ada, saudaraku. Dan apa artinya? Itu menunjukkan seandainya pun Tuhan tahu ada hal yang membahayakan kita di akhir zaman. Kalau dulu umat Tuhan diangkat ke gunung, kita akan diangkat Tuhan ke sorga. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaannya begini, bagaimana kita harus deal with it? Menghadapi masa yang sukar itu bagaimana? Ya kan? Stres juga kalau kita nggak tahu. Bisa bikin kita capek juga. Tetapi kita bisa lihat bahwa sebab kita bisa capek kalau kita juga nonton film hanya depan dan tengahnya. Mau film seperti apa juga serunya, ya apalah namanya, film action apa deh. Tapi kalau cuma nonton depan dan tengahnya, seru nggak? Nggak seru, tegang betul. Kenapa di depannya musuhnya muncul? Wah musuh yang hebat. Di tengahnya jagonya babak belur, betul kan? Mau film Avenger juga begitu, superhero-nya babak belur semuanya. Tetapi hanya di akhirnya mereka tahu bahwa ternyata Thanos kalah juga. Demikian juga saat ini. Ini baru depan dan tengah. Belum akhirnya. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan akhir buat kita di kitab Wahyu, katakan apa? Kita menjadi lebih dari pemenang. Mengalahkan segalanya. Tetapi sementara menantikan kita menang, kita mesti ngapain? Tuhan Yesus sudah berikan kita petunjuk. Kita buka Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. How to deal with akhir zaman seperti ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan beritahu tentang ada masa sukar, ya tanda-tanda akhir zaman bukan supaya kita takut. Itu bukan sifat Tuhan kita menakut-nakuti. Tapi dikatakan apa? Justru supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Artinya Tuhan mau katakan apa? Sekarang kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita cari damai sejahtera di dunia, malah gak dapat. Betul Bapak Ibu? Malah berita-berita dunia bikin kita tambah takut. Bikin kita tambah cemas akan bisnis kita. Prediksi-prediksi, akan ada krisis, akan ada apapun. Kita semakin takut. Tuhan berkata, jelas damai sejahtera hanya ada dalam Yesus. Itu kenapa Bapak Ibu? Ada hal yang perlu kita minta dari Tuhan. Apa yang perlu kita minta? Oh banyak hal, minta aja. Kesehatan mungkin, perlindungan, berkat, mujizat. Tetapi ada dua hal yang kita perlu minta, yang kita belajar dari raja-raja yang terkenal. Yang pertama adalah Daud. Yang Daud minta dari Tuhan apa sih? Dia pernah berkata begini, saya nggak buka ayatnya. Jangan ambil rohmu daripadaku. Pernah ingat ayat itu? Ya. Sebetulnya itu artinya apa sih? Artinya Daud tahu di atas semuanya yang Daud perlukan itu roh Tuhan. Amin. Daud dapat gak? Dapat. Sampai akhir zaman nama Daud terus dikaitkan dengan Tuhan. Karena yang Daud minta cuma Tuhan. Apa berarti ketika Daud minta cuma Tuhan lantas dia miskin? Enggak. Berkemenangan. Amin Bapak Ibu. Kemudian hal kedua yang diminta oleh Raja Salomo sekarang, apa yang diminta? Hikmat. Ini yang perlu kita minta juga. Minta hikmat dari Tuhan. Tetapi apakah ketika kita minta hikmat, lalu kita jadi orang yang lemah, berkekurangan? No. Salomo berkemenangan. Coba lihat. Salomo diberikan harta, diberi jabatan, diberi nama besar. Ternyata apa yang kelihatan itu lenyap semua. Betul? Harta Salomo habis. Sudah dirampas habis. Umat Israel sekarang mungkin gak dapat hartanya, sudah dirampas. Habis semua. Artinya apa? Harta bisa hilang. Apa yang ada di depan mata kita bisa hilang. Jangan stres, bisa hilang. Tetapi bukan berarti itu tidak bakal ada lagi.
Selama kita punya yang tidak kelihatan, makanya Rasul Paulus katakan, kami percaya apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan bisa hilang. Tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Hikmat itu kekal. Buktinya apa? Hikmat Salomo, Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah masih ada sampai saat ini. Betul Bapak Ibu? Hikmat itu kekal. Sebab itu ketika kita sedang merasa kehilangan saat ini, yang perlu kita lakukan, minta hikmat Tuhan. Let it go, lepaskan. Bangsa Israel pernah dianiaya, diperbudak 400 tahun. Namanya diperbudak itu artinya tidak digaji dengan benar. Kalau digaji benar namanya dipekerjakan. Ini diperbudak. Pasti mereka rugi. Tetapi ketika mereka keluar dari dari Mesir, dalam satu malam Tuhan bisa memberkati mereka. Betul? Mereka keluar dari Mesir bukan dalam keadaan miskin. Mungkin saat ini saudara sedang merasa ada kekurangan, ada kehilangan. Tapi dalam satu sentuhan Tuhan, satu lawatan Tuhan, Tuhan bisa memberkati lebih dari sebelumnya. Yang percaya katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan, amin. Nah, dikatakan gini, kenyataan hidup. Jadi kalau orang tanya kenapa sih ada masalah seperti ini? Dalam dunia memang Tuhan Yesus sudah katakan kamu beroleh apa? Penganiayaan. Penganiayaan ini bahasa aslinya ada juga arti yang lain. Trouble, kesukaran. Kata yang sama dengan dikatakan pada hari terakhir akan timbul masa yang sukar. Dalam dunia memang kamu mengalami kesukaran. Tapi apa? Tuhan katakan apa? Kuatkan hatimu. Tabah ya kalau disiksa. Tabah ya dianiaya. Bukan. Kenapa kita alasan menguatkan hati? Karena apa? Tuhan sudah mengalahkan dunia. Amin. Tuhan berkata apa? Karena aku sudah menang, kita punya alasan untuk kembali menang. Bahkan saat kita merasa kalah sekalipun saat ini. Amin. Kalau dikatakan Tuhan sudah mengalahkan dunia itu kayak apa sih bentuknya? Bukan soal mengalahkan orang lain. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain ya. Wah kok yang itu hidupnya enak ya. Malah tambah begini kok tambah maju ya. Bukan itu. Tuhan tidak pernah berprinsip mengalahkan orang lain. Sama ketika bicara soal yang diberkati. Di Alkitab kita mungkin tahu Salomo orang yang terkaya nomor 1. Mungkin kita tahu. Pertanyaan saya, siapakah orang terkaya nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Apakah Daud? Apakah Abraham? Apakah Yabes? Apa Ayub? Jawabannya apa? Tidak tahu. Artinya apa? Soal mengalahkan itu jangan bandingkan dengan orang lain. Tapi bandingkan dengan perkara hidup kita. Karena apapun yang Tuhan Yesus lakukan di bumi ini, dia selalu membawa kemenangan. Kita buktikan ya. Ketika Tuhan Yesus lahir, sebetulnya dia membawa kemenangan. Kemenangan apa? Atas kemustahilan. Betul? Mustahil dong secara sains akan terjadi hal itu. Betul gak? Mustahil. Sains bilang begini. Sains bilang begini. Gak mungkin, itu mah bohong. Enggak tuh. Tuhan Yesus mengalahkan sains. Kemustahilan. Apa artinya? Sekarang pertanyaannya, apa yang iblis sedang tanamkan yang bilang mustahil? Mustahil kamu bisa sembuh lagi. Mustahil bisnismu akan maju lagi. Oh mustahil kamu dapat pekerjaan baru lagi. Oh mustahil keluargamu bisa dipulihkan lagi. Karena kelahiran Tuhan Yesus sudah mengalahkan setiap kemustahilan. Amin. Baru kelahirannya loh. Bagaimana dengan pelayanannya? Pelayanan Tuhan Yesus adalah kemenangan. Atas apa? Atas segala kenegatifan. Kita pakai bahasa modern ya. Kalau tadi kemustahilan, sekarang kenegatifan. Serangan iblis. Ya, serangan roh jahat. Serangan kaum Farisi. Tuhan Yesus kalahkan semua kenegatifan. Apa yang saat ini sedang terjadi di pikiran kita? Pikiran negatif, kekhawatiran, ketakutan, pandang Tuhan. Karena dia sudah mengalahkan segalanya, kita pasti menang. Amin Bapak Ibu. Karena kalau kita mau menang atas dunia ini, yang perlu kita menang adalah, kata orang kan mengalahkan diri sendiri. Apanya maksudnya mengalahkan diri sendiri? Kalahkan sisi negatif dalam pikiran kita. Kalahkan kekhawatiran kita. Kalahkan segala kecemasan kita, ketakutan kita, kebingungan kita. Bukan dengan kekuatan sendiri. Tapi mengingat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah mengalahkan segala kenegatifan, kita pasti dijadikan lebih dari pemenang untuk mengalahkan segalanya. Amin. Baru 2. Ada 7. Sempurna. Yang ketiga adalah pengorbanannya. Pengorbanannya itu membawa kemenangan buat kita. Mengalahkan apa?
hukum dosa, kutuk dosa. Jadi jangan pernah ada lagi saudara dengar intimidasi iblis yang bilang, ini gara-gara salah kamu sih. Berdoanya kurang kenceng. Berpuasanya suka bolong. Karena kamu nggak rajin ke gereja. Oh, karena kamu ada dosa. No. Tuhan sudah mengampuni saat kita bertobat. Amin. Saat kita ngaku salah, tidak perlu Tuhan tambahkan dengan kutuk yang bilang makanya kamu alami toko ini alami. Jangan. Tuhan sudah mengalahkan semua. Yang Tuhan ingin kita apa? Dosa itu merugikan kita. Dosa itu menghancurkan kita. Kalau kita kembali pada Tuhan, bertobat, Tuhan akan pulihkan kita. Amin. Jadi bukan karena Tuhan sengaja bikin kita balik. Karena kita suka bingung kan. Tuhan itu menghukum kita gak sih sebetulnya? Gampang. Lihat Tuhan Yesus. Gampang sekali. Waktu Tuhan Yesus mau orang bertobat, pernah gak dia bilang gini? Aku bikin kamu sakit, aku bikin bangkrut sampai kamu nyesel datang sama aku pulihkan. Pernah gak begitu? Enggak. Yang terjadi orang sakit disembuhkan. Orang yang kerasukan setan dilepaskan. Bukannya Tuhan kirim dulu setan. Biar kamu rasain loh digebukin setan. No, gak pernah. Bahkan ketika Zakius sedang dalam keadaan dosa. Tuhan gak bilang, Zakius bertobat dulu baru saya mau makan di rumah kamu. No. Tuhan bilang, aku mau datang ke rumahmu. Dan Zakius bertobat. Karena melihat kebaikan, kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Dan saudara tahu ketika Zakius mengganti 4 kali lipat itu dalam. Karena sebetulnya hukum perjanjian lama ada aturannya kalau merugikan orang lain. Pernah dengar? Kalau orang merugikan orang lain dia harus ganti bukan 100%. Misalnya dia mencuri dombanya, ya lalu ketangkap nih. Nah kamu ya pencurinya ya harus dihukum. Hukumannya apa? Mengganti dombanya tapi plus 20% dari kerugian. Wow, jadi kalau orang di perjanjian lama dirugikan itu dapat gantinya lebih untung saudaraku. Jadi Zakius hanya perlu mengganti 120% kewajiban dia untuk mengganti orang yang dirugikan. Betul? Tetapi karena dia tergerak oleh kasih Tuhan, dia mengganti 400%. Apa artinya? Pengorbanan Yesus sudah melepaskan kita dari kutuk dosa. Kita bisa diubah hatinya. Saya percaya hari ini sedang diubah. Yang sedang ketakutannya mulai keras, Tuhan mulai sembuhkan. Tuhan mulai menangkan. Ada kemenangan di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Enjoy. Kemudian apa lagi? Dikatakan kebangkitannya, ya. Itu jelas. Kebangkitannya mengalahkan apa? Musuh terbesar kita, maut. Artinya apa? Kalau kematian pun sudah Tuhan kalahkan, apalagi namanya setengah mati. Mungkin saudara bilang, saya setengah mati Pak. Betul, tapi ingat kebangkitan Yesus, maut pun yang mati betulan sudah Tuhan kalahkan. Apalagi setengah mati, Tuhan sanggup kalahkan buat kita. Amin. Lanjut, keenam, pencurahan rohnya. Ketika Tuhan curahkan roh kudusnya, apa yang dikalahkan? Keterbatasan kita. Saudara kalau kita lihat, murid-murid Yesus, saudara bakal nyangka sih nggak sih mereka bakal jadi rasul? Ini bicara soal film yang depan sama tengah kan? Pernah nyangka nggak sih? Orang aneh-aneh itu bisa jadi rasul hebat? Nggak nyangka. Yang Petrus omong besar, Yakobus dan Yohanes berebut jabatan, Yudas koruptor. Parah ini murid-muridnya semua. Tapi apa yang terjadi? Ternyata setelah dicurahkan oleh Roh Kudus, mereka jadi rasul yang luar biasa. Amin. Petrus yang tadinya meninggalkan Tuhan Yesus dirubah oleh Roh Kudus sehingga ketika dia berkhotbah 3.000 orang bisa datang sama Tuhan. Apapun keterbatasanmu saat ini, keterbatasan finansial, keterbatasan kekuatan, mungkin saudara punya penyakit bawaan yang selama itu membuat saudara takut dan bilang, nanti aku bakal kena nih, aku bakal kena. Ingatlah, Tuhan sudah curahkan Roh Kudusnya untuk mengalahkan setiap keterbatasan kita. Haleluya. Amin. Dan yang terakhir, bukan khotbah terakhir, tapi ini yang sisi kemenangan. 7, sempurna. Apakah Yesus berhenti sampai sana? Enggak kan? Dia akan datang lagi. Betul? Kedatangannya kembali jelas mengalahkan. Mengalahkan Thanos ini jelas ya. Mengalahkan segala kejahatan. Mungkin saudara merasa kok dunia makin jahat. Saudara merasa dunia kok menderita. Ingatlah pada akhirnya ketika Tuhan datang, air matamu akan dihapus olehnya.
segala kecapean kita, frustasi kita, rasa gagal kita, malunya kita, segala kesalnya kita akan Tuhan hapuskan dengan sukacita. Karena Tuhan sudah mengalahkan segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Kerja kerasmu gak sia-sia, air matamu gak sia-sia. Segala keluhanmu bahkan tidak sia-sia di mata Tuhan. Karena Tuhan sudah mengalahkan semuanya. Sekarang gimana cara kita menguatkan? Saudara berasa gak tadi saudara mulai kuat? Artinya apa? Yang menguatkan kita itu bukan kita sendiri. Ketika Tuhan suruh kita menguatkan hati, bukan Tuhan bilang gini, ayo kuat dong, cengeng amat. Gak pernah. Ketika Tuhan perintahkan sesuatu, Dia yang melakukannya buat kita. Coba kita buktikan. Ketika Tuhan Yesus menyuruh muridnya, pergi, beritakan Injil. Apakah Tuhan bilang, aku pengen tahu siapa yang lebih hebat? Petrus, Yohanes yang tadinya saingan kan, coba tunjukkan. Enggak kan? Ketika Tuhan mengutus mereka pergi, Tuhan turut bekerja, aku menyertaimu sampai kesudahan. Mujizatnya dinyatakan, kekuatannya diberikan. Artinya apa? Ketika Tuhan suruh kita kuatkan hati, Rohnya yang menguatkan hati kita saat ini, yang menguatkan kehidupan kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita belajar seperti Daud, kita buka Mazmur 105:4. Lagunya boleh disiapkan bentar lagi ya. Saya ada lagu yang akan saya bahas ya sesuai dengan pesan firman Tuhan. Ini baru intro Bapak Ibu. Supaya menjawab dulu isu terkini ya. Kita nggak akan goyang lagi karena ada firman Tuhan. Amin. Mazmur 105:4. Ini yang saudara sedang lakukan dari tadi. Apa? Carilah Tuhan dan kekuatannya. Katakan kekuatannya. Nanti kita akan bahas soalnya. Dan carilah apa? Wajahnya selalu. Ketika Tuhan suruh cari kita bukan dengan konteks, aku ini kan kudus. Ayo dong cari aku. Bukan. Yang Tuhan mau katakan, jangan cari dulu apa yang hilang kita mau ambil lagi. Jangan cari dulu bisnismu yang kayak kelihatannya rugi. Jangan cari dulu pekerjaan. Bukannya berarti kita gak boleh cari. Tapi sebelum mencari itu, cari Tuhan dulu. Karena sesuai firman Tuhan saya baca, seek first the kingdom of God. Artinya apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa? Aku akan disenangkan, apa gitu? Aku akan dipermuliakan, enggak kan? Bukan buat kepentingan Tuhan ketika Dia suruh saudara datang ke tempat ini. Tapi apa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi sekarang saya pikir kita boleh tepuk tangan buat kita sendiri. Saudara, ini janji ini berlaku buat saudara. Amin. Saudara bisa pilih leye-leye, rebahan di rumah. Saudara bisa pilih takut datang. Tapi saudara dengan segala resiko. Saudara pakai masker, saudara berusaha pokoknya jaga kesehatan. Gereja ini juga mempersiapkan dengan baik. Tetap cari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Cari kekuatannya. Kadang-kadang orang saya tahu. Segen cari Tuhan kenapa? Karena dipikirin namanya kehendak Tuhan. Itu identik dengan perintah Tuhan. Jadi setiap kali saudara datang, yang saudara tangkap, betul gak? Saya pernah jadi jemaat soalnya, tapi rasanya apa? Diperintah lagi, lakukan ini lagi, lakukan itu. Kayaknya itu kehendak Tuhan tuh itu. Betul gak? Beda. Bapak Ibu kan orang tuanya anak-anak gak boleh datang. Bapak Ibu larang juga kan, jangan datang. Kenapa? Maunya mama gitu, apa gitu? Enggak kan? Anak saudara disuruh belajar, biar pakai online. Belajar. Males mah, ini belajar. Apakah kehendak orang tua supaya cuma anaknya belajar? Tidur, makan. Apakah kehendak orang tua cuma supaya anaknya makan dan tidur? No. Bapak dan Ibu ingin anak Bapak Ibu sukses, betul? Ingin anak Bapak Ibu pintar. Kalau bisa dapat beasiswa, nanti kerjaan dapat kedudukan tinggi, gaji tinggi, betul? Itu kehendak kita, betul? Cuma caranya belajar, caranya tidur, caranya jangan nakal, betul? Kehendak Tuhan adalah kita menang, kita sukses, kita bahagia, kita berhasil. Itu kehendak Tuhan. Cuma caranya adalah melakukan firman Tuhan. Karena Yosua 1:8 mengatakan bahwa barang siapa yang memperkatakan, jangan lupa kita memperkatakan firman, melakukan firman, fokus tidak menyimpang ke kiri ke kanan, lakukan firman. Mau dunia jungkir balik kayak pokoknya saya lakukan firman. Tujuannya supaya apa? Kita berhasil dan beruntung.
Kalau saudara cari Tuhan dengan sikap seperti itu, kenal Tuhan, dia kehendaknya supaya kita menang. Kehendaknya supaya kita sehat. Kehendaknya supaya kita, meskipun orang 1000 jatuh di kanan, 10.000, tapi kita tetap berdiri tegak. Saya percaya firman hari ini memberikan kekuatan yang luar biasa buat kita. Tepuk tangannya buat Tuhan kita, yuk. Nah sekarang ada satu lagu profetik tadi lewat firman melulu ya. Sekarang saya kan dikenal songwriter, puji Tuhan kemarin kesaksian dikit ya. Di tengah-tengah situasi saya tetap melayani Tuhan, saya dapat peneguhan lah. Bukan saya yang cari, ya selama ini saya katakan lagu saya itu 4.800, ya karena itu hitungan lalu. Tapi kemarin-kemarin ada asosiasi yang datang ke saya, asosiasi pencipta lagu yang resmi, mau hitung, bukan saya yang cari. Saya hanya sibuk fokus memikirkan saudara bagaimana supaya saudara dikuatkan. Apa yang terjadi? Mereka minta hitung ulang. Mereka yang hitung lah, bukan saya. Ketika dihitung ternyata lagunya sudah 5.000. Dan diresmikan, diverifikasi. Itu menunjukkan ketika kita hanya setia melakukan firman Tuhan, Tuhan selalu tahu caranya memberi upah buat hidup kita. Amin. Biar janji ini berlaku buat kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bahas firman Tuhan. Mungkin saudara sedang ada pertanyaan yang penting. Kok hidupku kayaknya turun? Ayo kita mulai bahas Ulangan 32. Kalau saudara pernah dengar di kitab Wahyu ada nyanyian Musa, ini nih. Mau dengar gak nyanyian Musa? Ulangan 32. Saya mulai dari 9 ayat 10. Karena lagunya panjang Musa. Ulangan 32 ayat 9 sampai 10. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, yaitu kita. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Kita ini asetnya Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Jangan pikir Tuhan begitu mudah mau enyahkan kita. No, kita ini asetnya Tuhan. Amin. Teman lanjut. Ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Ketika Tuhan melihat umat Israel di tengah padang belantara. Padahal kita tahu kan umat Israel di saat itu lagi ngambek, betul kan? Berontak mulu, marah mulu, tegar tengkuk. Tapi buat Tuhan, mereka asetnya Tuhan. Apalagi Bapak dan Ibu yang hari Minggu dalam keadaan apapun tetap datang cari Tuhan. Kita ini asetnya Tuhan, amin. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai apa? Biji matanya. Jadi Tuhan menganggap Israel biji matanya bukan karena Israel melakukan sesuatu yang berkenan buat Tuhan. Sampai Tuhan merasa dirayu, ngerasa terhormat, ngerasa termehek-mehek. Dikatakan engkau biji mataku. Enggak. Justru ketika umat Israel sedang bandel, sedang dalam masalah, Tuhan berkata, engkau biji mataku. Hari ini, apapun situasimu, engkau nggak perlu tunggu sampai Tuhan, aku ini dalam keadaan gak baik. Rohaniku sedang gak baik. Saudara cukup datang kepada Tuhan. Karena buat Tuhan adalah kita ini biji mata Tuhan. Dijaganya, dilindunginya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Sini saatnya kita buang salah paham kita sama Tuhan. Karena kadang-kadang kita ini hidup terlalu akhirnya tauratis. Mencoba melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan, akhirnya apa? Kita kehilangan kasih dan kuasa Tuhan. Dan saudara tahu iblis pernah komplain dengan Tuhan. Kayak kita ya komplain. Betul. Kenapa? Karena ketika iblis menyerang Ayub, gak bisa. Ternyata Tuhan melindungi dia. Maka iblis pun komplain. Saya percaya iblis lagi banyak komplain Tuhan tentang kita. Tuhan, aku mau nyerang ini gak bisa. Aku menyerang itu gak bisa kalau kita masih bertahan saat ini. Karena Tuhan menjaga kita, memagari kita. Jangan keluar dari pagar perlindungan Tuhan. Ketika iblis gak bisa rebut kita, yang bisa dilakukan adalah menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika kita dijauhkan dari Tuhan, bukan Tuhan marah. Tapi iblis jadi leluasa menyerang kita karena tidak ada pagar perlindungan Tuhan lagi. Amin Bapak Ibu. Jadi sekarang kita tahu kenapa kita perlu dekat Tuhan. Bukannya Tuhan bilang, kalau jauh dari saya aku gak anggap teman loh. Bukan begitu. Tapi Tuhan bilang jangan jauh-jauh. Karena di sana selalu ada iblis mengintai kita. Amin. Oke, kita lanjutkan lirik berikutnya. Lirik kan ya. Ayat 10. Ayat ke-11 lanjut dikatakan. Nah ini dia. Bicara soal new normal. Berubahan. Mengapa Tuhan mau kita berubah? Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anaknya. Mengembangkan sayapnya. Menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ini diumpamakan Raja Wali siapa? Seringkali kita nyanyi kita Raja Wali. Sehingga kadang-kadang itu juga menjadi jerat buat kita. Ku kan terbang tinggi seperti Raja Wali. Rasanya hebat. Tapi ketika ada masalah kita terpuruk. Kita jadi mikir. Iblis membuat kita mikir. Kayaknya bukan Raja Wali gue ya.
kayaknya gue bebek doang, ya udahlah gue berenang aja. No, ternyata Raja Wali itu Tuhan. Lihat, demikianlah siapa? Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Jadi suatu ketika diceritakan Raja Wali induknya yang sudah bangun sarang susah-susah di atas puncak gunung, tahu-tahu merombak menghancurkan sarang lamanya. Anaknya pasti bingung, kayak kita bingung. Mama ngambek, siapa yang bikin mama sawan nih, siapa nih? Kok ngambeknya ke kita, dibuang. Ternyata tujuannya adalah supaya anaknya dilatih terbang. Tuhan memang sedang membongkar kita, betul. Sarang kita lagi dibongkar, sarang kenyamanan, sarang harga diri, sarang kerja keras kita, sarang kebiasaan 5. Tuhan sedang bongkar semua. Tujuannya apa? Bukannya Tuhan marah atau benci sama kita. Tuhan sedang bawa kita untuk terbang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Boleh tepuk tangan terima kasih buat Tuhan. Dan kita gak dibongkar sendirian. Karena Tuhan tahu kalau dibongkar sendirian kan rasanya gimana ya. Tuhan bongkar rame-rame, amin. Justru lagi kesempatan lagi pada bongkaran semuanya, ayo semangat. Ingat janji Tuhan ini. Nih janji Tuhannya lanjut, kita tuntaskan lagu Musa. Dibuatnya dia berkendaran mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Ada yang aneh nih. Dibuatnya dia mengisap apa? Madu dari bukit batu. Emang bukit batu bisa menghasilkan madu? Mustahil, tapi itu yang Tuhan lakukan. Amin. Dan minyak dari gunung batu yang keras. Memang gunung batu menghasilkan minyak, tapi itu yang Tuhan lakukan. Kelihatannya masa di depan krisis ya. Kelihatannya nggak mungkin ya bisa menghasilkan yang baik. Tapi lihat, ketika kita diangkat Tuhan, sesuatu yang kelihatannya tidak menghasilkan justru bisa menjadi sumber berkat buat kita. Amin. Dilanjutkan lagi, belum selesai. Ini lirik terakhirnya di pembahasan kita. Dadi dari lembu sapi dan susu kambing domba dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan. Dan kambing-kambing jantan dengan apa? Gandum yang terbaik. Tuhan gak bilang sorry ya, aku persiapin kamu apa adanya. Tuhan gak pernah bilang kasih apa adanya ke kita. Dia berikan yang terbaik buat kita. Amin. Dan juga apa? Darah ini bukan darah beneran. Ini maksudnya jus anggur yang saking tebel kayak berdarah. Jus yang berbuih engkau minum. Dan akhirnya kita pun bertanya begini, tapi kenapa aku kelihatannya turun Tuhan? Mari kita lihat. Ketika Tuhan menjanjikan kita naik dan bukan turun, boleh musik mainkan yang tadi? Sekarang live ya. Dan kita perkatakan firman ini. Ketika Tuhan janjikan kita naik dan bukan turun, ingat ini. Bukan berarti kita tidak pernah turun. Bukan. Tapi maksudnya destiny kita, takdir kita bukan di bawah. Amin. Perjalanan kita bisa turun, bisa. Tapi destiny kita bukan di bawah. Kita bisa turun, tapi destination kita, tujuan akhir kita bukan di bawah. Ingat? Buktinya apa? Musa. Ketika Musa jadi putra raja, diangkat kan? Ada lagunya kan filmnya? There can be miracle when you believe. Asik. Udah segitu aja ya. Keren. Tapi dia down kan? Down, jadi buronan. Jadi pengembara 40 tahun. Apakah selesai? Justru karena dia titik terendah, Tuhan angkat dia jadi pemimpin bangsa Israel yang terkenal sampai saat ini. Betul? Yusuf, putra juga, putra orang kaya. Israel, Yakub, gitu loh. Putra bungsu yang dimanjakan, dapat yang terbaik dari papanya. Kayak kita, dimanjakan Tuhan. Mau apa dapat, asik. Tapi tiba-tiba, it's all gone. Masuk lubang sumur, dihina orang, diperbudak. Bahkan turun lagi, udah jadi budak. Turun lagi, mungkin budak kita bilang, ya hamba Tuhan gak apa-apa. Turun lagi, jadi narapidana, dihina oleh orang. Tapi justru di penjara, di narapidana itu, Yusuf diangkat Tuhan. Jadi Perdana Menteri di negeri asing. Betul Bapak Ibu? Yang ketiga terakhir. Daud. Daud itu lebih mirip kayak kita juga. Usaha keras. Dari gembala, meskipun dijanjikan Tuhan Raja gak tiba-tiba naik. Harus kerja keras, meniti karir. Iya kan? Jadi bujang pembawa senjata, jadi tentara, jadi kolonel, jadi panglima, sedikit lagi jadi raja. Kita pikir janji Tuhan sedikit lagi aku ambil. Tiba-tiba apa yang terjadi? Dalam sekejap mata, down,
runtuh semua. Bukan gara-gara dia salah, tapi gara-gara orang lain yang salah. Menyakitkan enggak? Hilang semuanya. Tetapi justru ketika Daud di titik terendah, justru itu Tuhan angkat dia. Jadi raja yang terkenal sampai saat ini. Lihat 3 orang, itu baru 3 contoh. Bahkan ketika Naomi mengutuki dirinya marah, dia kutuki kan. Udah, aku ini orang pahit, sudahlah. Tuhan gak bilang gini, gara-gara kamu pahit ya sudah ya terjadi ya. Enggak kan? Meskipun Naomi mengutuki dirinya marah, Tuhan tetap kasih yang berkat terbaik buat dia. Mungkin saat ini saudara sedang mungkin meratapi, menyesali, bahkan mengutuki diri sendiri. Aduh kenapa gua gini? No worry, itu tetap Tuhan sayang saudara. Tuh bahkan ketika kita membenci diri kita, merasa gagal, Tuhan tetap mengasihi dan memberi yang terbaik buat kita. Mari kita berdoa, saya mau berkati kita semua. Tuhan memberkati engkau. Tuhan ngerti kesusahanmu. Tuhan ngerti capeknya engkau. Tuhan ngerti kebingungan, kekhawatiran, bahkan kemarahanmu diam-diam sama Tuhan. Engkau mulai merasa kok ke gereja kayak rutinitas, buat apa ikut Tuhan kalau hari hidupku kayak gini. Tuhan ngerti, tapi hari ini Tuhan sedang memulihkan, mengembalikan engkau ke dalam rencananya. Iblis berusaha menjauhkan engkau dari Tuhan justru supaya iblis mau menghancurkan hidupmu. Tapi hari ini engkau merasa dikuatkan lagi, amin. Itu karena engkau menerima menyambut roh dan firman Tuhan. Juga bukan karena seorang Jonathan Prawira mengatakannya. Tapi firman Tuhan itu klik, roh Tuhan itu klik dalam hatimu. Mulai saat ini, ayo terus klik dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Maka tidak ada satu perkara pun yang bisa bikin engkau terus turun. Ketika engkau memang harus turun, artinya Tuhan tahu justru di bawah ada hal yang akan membawa engkau naik kembali. Ketika Daud terusir ke Gua Adulam, justru di Gua Adulam yang artinya adalah tempat pengungsian, tempat orang terkucil, tempat orang terbuang. Daud dipertemukan Tuhan dengan tentara yang membawanya kembali ke Israel, kembali ke Yerusalem. Justru ketika engkau di Gua Adulam, di hadirat Tuhan, engkau merasa ini ada titik terendah. Tuhan akan mempertemukan engkau dengan orang-orang yang tepat, dengan peluang yang tepat, dengan waktu yang tepat, dengan jalan yang tepat untuk mengangkat engkau kembali naik dan bukan turun sebagaimana janji Tuhan. Yang percaya dan diberkati oleh firman pada pagi hari ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, thank you Lord. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Biar jadi berkat buat kita semua. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Mari sama-sama menyembah Tuhan di ibadah online pukul 7 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang luar biasa kami sudah diberkati dan dipuaskan lewat pujian penyembahan di tempat ini. Terima kasih untuk tim yang sudah melayani kami. Terima kasih juga untuk hamba-Mu yang sudah memberkati dan menguatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu lah pegangan hidup kami, benteng hidup kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu, kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah melayani kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalasnya dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih untuk gereja kami di tempat ini. Terima kasih, kami percaya Tuhan gereja ini ada karena Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan terus tolong dan berkati gereja ini. Berkati Mall Ciputra, Hotel Ciputra. Karena kami diberikan tempat untuk beribadah. Berkati semua manajemen yang ada. Kami juga berdoa Tuhan. Untuk kota Jakarta, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Indonesia, para pemimpin bangsa ini. Tuhan tolong. Agar semuanya Tuhan, kami percaya ada dalam kendalinya Tuhan. Dan bangsa ini dapat bangkit dan menjadi bangsa yang hebat. Tutup bungkus
kami semua Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami rindu kami diberkati. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah mata hatimu. Angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin ketika saudara mendengar. Saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu di tahun 2020 ini, Tuhan tetap membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun. Menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan tetap menyertai. Apapun yang kau minta di tahun ini kepada Bapa yang baik, Bapa yang baik tetap memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai saat ini sampai ia datang pada kali yang kedua. Menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan kita yang sudah diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you all.